Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan guru dari seluruh Indonesia dan juga para siswa peserta pelatihan online EduGame Ponorogo yang berbahagia. Senang sekali hari ini saya dapat bertemu kembali secara online walaupun tidak secara langsung dengan seluruh peserta yang selalu semangat. Dan pagi ini kita akan membahas materi tentang storyboard. Apa itu yang dimaksud dengan storyboard? Seberapa pentingkah storyboard mendukung game yang kita buat? Baik, kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat storyboard. Secara definisi, storyboard itu merupakan sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Dengan storyboard kita dapat menyampaikan ide cerita kita kepada orang lain dengan lebih mudah. Karena kita dapat menggiring khayalan seseorang untuk mengikuti gambar-gambar yang tersaji sehingga menghasilkan persepsi yang sama pada ide cerita. Pada dasarnya sebelum kita membuat sebuah game edukasi, kita perlu membuat yang namanya storyboard. Storyboard itu merupakan rancangan. Jadi nanti kita bisa membuat game edukasi sesuai dengan rancangan yang kita buat. Kemudian dari rancangan tersebut dan dari game edukasi yang kita buat, kita akan bisa melakukan evaluasi untuk melakukan editing, pembetulan-pembetulan pada bagian-bagian game edukasi yang dirasa kurang tepat. Sehingga nanti pada akhirnya ketika game edukasi kita sudah selesai dan sudah siap untuk kita upload secara online, maka game edukasi yang kita buat sudah melalui beberapa tahapan-tahapan yang menuju ke arah sempurna. Baik, unsur-unsur apa saja yang harus ada di dalam storyboard? Bapak, Ibu, dan juga adik-adik yang hebat semuanya, di dalam pembuatan storyboard, awal yang harus kita buat adalah identitas. Jadi ini adalah contoh identitas storyboard yang bisa kita gunakan ketika kita mengikuti event lomba misalnya. Akan alangkah lebih baiknya jika kita menuliskan identitas secara lengkap. Jadi di sini selain judul game edukasi yang kita buat, kita juga mencantumkan nama pembuatnya secara detail. Nama pembuat, kemudian institusi ya. Kalau misalnya yang mengikuti lomba ini adalah Bapak Ibu guru, kalau adik-adik sekolah bisa saja juga ditulis dengan asal sekolah. Kemudian jabatan, untuk Bapak Ibu guru diisi guru apa, untuk adik-adik yang masih sekolah bisa diisi dengan nama kelasnya. Seperti ini. Kemudian materinya materi apa, materi pelajaran kelas berapa, semester berapa, atau judulnya apa ya. Kemudian untuk judul gamenya sendiri, jadi kita boleh mencantumkan judul game sesuai dengan judul game yang kita inginkan. Kemudian software, kita perlu mencantumkan softwarenya karena memang software pembuat game itu tidak hanya Construct2 tetapi ada software-software lain. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini adalah tampilan storyboard. Jadi pada dasarnya storyboard itu terdiri dari dua elemen, yaitu yang pertama adalah board itu sendiri, kemudian yang kedua adalah keterangan. Board itu berisi tentang gambar tampilan game yang ingin kita buat. Jadi bagaimana sih rancangan game yang kita inginkan? Nah, pada bagian board ini kita bisa membuat rancangannya dengan menggunakan bantuan Microsoft Word secara sederhana, atau bagi Bapak Ibu dan adik-adik yang sudah menguasai ilmu-ilmu grafis bisa membuat gambar-gambar itu lewat media grafis seperti Photoshop maupun Corel dan lain-lain.
Kemudian pada bagian keterangan itu berisi tentang apa saja yang dilakukan di level tersebut. Sebagai contoh, pada storyboard awal ini saya memiliki layer menu. Jadi layer menu, kemudian di situ ada gambar-gambar level 1, level 2, level 3. Itu menunjukkan bahwa di dalam game yang kita buat, kita memiliki 3 level. Nah, pada keterangan kita beri keterangan. Pada bagian ini pemain akan dijelaskan untuk memulai game dengan cara mengklik dengan mouse tombol level 1. Di situ dijelaskan mengklik dengan mouse. Berarti game yang kita buat adalah game yang berbasis PC, ya, bukan game yang berbasis Android. Seperti itu. Apakah bisa dibuat untuk Android? Bisa, tetapi berarti pada keterangan di storyboardnya perlu dirubah. Misalnya dengan menggunakan behavior touch, ya. Nah, selanjutnya ada keterangan lagi. Ketika kotak level 1 diklik, maka game akan menuju ke layer petunjuk level 1. Jadi sesuai dengan urutan game yang kita buat. Nah, pada saat kita klik level 1, maka akan muncul gambar board yang kedua, yaitu gambar petunjuk level 1. Nah, di bagian petunjuk level 1 ini kita jelaskan apa yang bisa dilakukan oleh peserta. Jadi di situ isinya adalah instruksi tentang level yang akan dimasuki oleh peserta. Pada game yang saya buat ini, saya mempersilahkan untuk para pemain untuk memilih mana saja yang termasuk ke dalam alat input. Karena saya guru komputer, maka saya membuat soal-soal yang berkaitan dengan pelajaran TIK. Nah, kalau peserta atau pemain sudah memahami instruksi atau petunjuk di level 1 ini, peserta bisa mengklik tombol lanjut untuk masuk ke level 1. Tetapi jika peserta ingin kembali ke bagian menu awal, berarti peserta bisa mengklik kembali. Kita buat seperti itu, kemudian kita masuk ke level 1. Di level 1 ini kita tampilkan game kita. Jadi di sini kita jelaskan bahwa ketika nanti bolanya itu di sini saya menggunakan player bola, ya. Jadi ketika bola bersentuhan atau menabrak benda-benda yang merupakan alat input, maka pemain akan mendapatkan skor tambahan sebesar 10 poin. Namun jika bola bertabrakan dengan benda-benda yang bukan termasuk alat input, maka para pemain ini akan mendapatkan pengurangan skor sebesar 10 poin. Kemudian jika bola hijau ini bertabrakan dengan lebah, karena lebah kita anggap sebagai musuh atau enemy di dalam game ini, maka nyawa yang disediakan, yang awalnya kita kasih nyawa 3 atau berapapun yang kita inginkan, dia akan berkurang 1 poin, ya. Kemudian jika skor lebih dari atau sama dengan 50, maka game akan menuju ke level 2. Ini bisa kita rubah, misalnya kita samakan dengan KKM di sekolah. Misalnya KKM-nya 75 atau KKM-nya 80, silakan dirubah sesuai dengan KKM. Kemudian jika bola keluar dari game, area gamenya, maka game akan memulai kembali atau restart layout. Jadi di sini kita jelaskan aturan-aturan main yang ada di level 1. Maka siapapun yang membaca ini akan memahami, oh ternyata gamenya seperti itu, ya. Kita lakukan terus-menerus sampai dengan level terakhir, yaitu level juara. Pada bagian level juara ini pemain akan mendapatkan tampilan layer seperti ini,
ya. Ini menunjukkan bahwa siswa sudah menuntaskan semua level di game ini. Karena kita menggunakan batas minimal dari KKM misalnya 75 atau 80, maka otomatis ketika siswa sudah melebihi dari nilai KKM, maka siswa sudah dinyatakan sudah melampaui atau sudah mampu memahami materi yang kita berikan ini. Baik, itu adalah materi tentang storyboard hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sampai bertemu kembali di materi-materi EduGame selanjutnya. Terima kasih sudah bergabung dengan EduGame Ponorogo, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.